Ya Allah. Semoga darahnya cepat berhenti. Mas, ini untung aja lukanya nggak terlalu dalam. Coba kalau misalnya dalam, Mas, ya Allah. Emang lukanya nggak dalam. Lo aja yang terlalu khawatir. Gimana aku nggak khawatir, Mas? Mas kayak gini tuh karena aku, Mas, karena ngelindungin aku. Udah berapa kali coba Mas ngelindungin aku, Mas? Tapi kan itu bukan gara-gara lo. Lagian mana bisa gue diem lu diapa-apain sama orang di depan gue. Nggak mungkin lah. Iya, tapi... Shh, gue selalu bilang, nyawa pun gue kasih ke lo. Asalkan lo itu baik-baik terus. Setia, Mama udah hubungin dokter keluarga ya. Dia bilang dia lagi segera menuju ke sini. Oke? Mam, kenapa Mama harus telepon dokter sih? Kan udah ada Aisyah yang ngobatin. Lagian cuma luka kecil kok. Setia, kamu nih apa-apaan sih? Luka kecil. Tetap aja judulnya tadi kamu itu kena benda tajam, Setia. Dan Mama nggak mau kamu kenapa-kenapa. Kalau sampai kamu infeksi, gimana coba? Pokoknya kamu harus diperiksa sama dokter. Titik. Mam. Iya, Mas Setia. Bu Lydia tuh benar. Mas harus diperiksa sama dokter. Iya, oke. Sebentar. Ini si Bianca sama Bu Siska kemana ya? Kayaknya nggak ada. Mereka udah ngilang nih. Oh, paham. Mereka pasti kabur nih. Kabur, ketakutan untuk dimintain pertanggungjawaban. Aisyah. Lo mau kemana? Mas, aku mau kejar Mbak Bianca, Mas. Enggak. Lo di sini aja biar gue kejar ya Bianca. Ya. Apa-apa sih? Kamu tuh lagi luka begitu, Setia. Mam, I'm okay. I'm okay gimana? Nanti yang ada luka kamu tambah parah. Please. Aku nggak apa-apa, Mam. Aisyah nggak boleh sendirian. Ntar kalau dia kenapa-napa gimana? Mas, aku bisa. Enggak, biar gue yang kejar. Mas, enggak. Aku nggak mau. Aku yang kejar. Aisyah, nggak usah. Lo di sini aja, please. Mas. Gue tuh nggak mau lu kenapa-napa. Mas Akbar. Halo, Mas. Halo Aisyah. Aisyah, aku sekarang lagi ikutin orang yang rumahnya kamu datengin sama Setia. Dari ciri-cirinya sih seperti yang kamu sebutin. Kayaknya sih mereka itu Bianca sama Mama Siska deh. Mas Akbar, iya bener. Itu Bu Siska sama Bianca. Emang mereka lagi kabur. Mas, tolong ikutin mereka ya, Mas ya. Oke, ya udah. Mas, tolong kabarin aku terus nanti. Gue mau ngomong. Mas Akbar, bentar ini Mas Setia. Halo, Akbar. Oh, ya. Halo? Jangan lupa kasih tahu kita mereka perginya kemana. Jadi ntar kalau misalnya udah tahu, kita bisa nyusul ke sana ya. Oke, pasti. Ya udah, sekarang kita nunggu kabar dari Akbar. Oke, syukur deh kalau ternyata ada yang ngikutin si Bianca dan Bu Siska itu. Aisyah, tadi kamu sempat sebut nama siapa? Akbar itu siapa? Mas Akbar itu orang yang udah nolongin saya, Bu. Sementara ini saya tinggal di rumahnya Mas Akbar sama keluarganya. Oh, gitu. Jadi selama ini kamu tinggal sama mereka? Oke, karena udah ada yang ngikutin si Bianca dan Bu Siska itu, berarti Setia, ayo istirahat yuk. Enggak, Mam. Enggak. Aku mau ikut Aisyah. Mas, Ikut apa lagi sih? Enggak, gue mau ikut lu pergi.
Ini dokternya teh sudah datang. Iya. Dokter, tolong dong diperiksa lengan anak saya, dok. Tadi kena benda tajam, saya takutnya infeksi. Baik, Bu. Isi ya. Iya. Ada apa sih, Bi? Itu mah, ada motor ngikutin kita. Dan kayaknya aku tahu deh laki-laki itu. Dia yang kasih tempat tinggal Aisyah. Namanya Akbar. Iya bener, dia ngikutin kita. Dasar keluarga nggak jelas. Ngapain sih mereka mau aja nampung Aisyah? Iya, harusnya biarin aja si Aisyah itu tinggal di jalanan biar sengsara. Ngapain pakai ditampung? Tapi dia tahu kamu, dia pernah lihat kamu nggak? Nggak tahu deh mah, kayaknya enggak. Terus kenapa dia ikutin kita, Bi? Alah, paling itu juga disuruh sama Aisyah. Mereka kan sekarang komplotan. Hajar, lebih ngebut lagi sayang. Go. Mah. Bagaimana, dokter? Ibu nggak usah khawatir, Bu. Lukanya juga tidak terlalu dalam kok. Nanti ini saya kasih obat antibiotik, Bu, biar tidak terjadi infeksi, Bu. Ayo mah. Makasih ya. Masuk Bang ya. Harus gue kirim nih ke Aisyah, biar dia tahu alamatnya di mana. Oke, terima kasih ya, dokter. Iya. Baik. Iya. Setia, berarti sekarang kamu istirahat. Yuk, Mama anterin. Istirahat sih, Mah. Kan Akbar belum ngabarin Aisyah. Nungguin apa lagi sih? Kan nungguin bisa sambil istirahat. Enggak. Nanti Aisyah sendirian pergi, Mam. Aku nggak mau dia pergi sendirian. Mas Setia, Mas Akbar udah Sherlock. Aku pergi sekarang ya, Bu. Aisyah! Aisyah. Mam! Setia. Aisyah, tunggu. Mas Setia, Tunggu. Mas Setia ngapain sih? Ngapain ngikutin aku udah balik lagi ke rumah ya, Mas ya? Itu tangannya masih luka. Gimana gue bisa istirahat kalau gue mikirin lu terus? Maksud gue mikirin lu takut lu diapa-apain sama Bianca. Ngerti gak sih? Setia, kamu ini apa-apaan sih? Kamu tuh bandel, ya minta ampun ya. Kamu tuh apa sih harus istirahat, Setia? Ayo balik. Mam, please tenang ya. I'm fine. Fine gimana itu luka kamu, Setia? Iya, it's okay ya. Mama gak usah khawatir ya. Ini penting, oke? Ya aku harus nolongin Aisyah. Aisyah, Mas. ayo. Mas. Enggak, ayo. Aisyah. Mam. Setia, Mama bilang balik kamu. Ih, Aisyah, jagain itu, Setia. Awas aja itu. Awas ya, perempuan-perempuan jahat itu, si Siska, Bianca, kalau terjadi apa-apa dengan anak saya, Setia, sumpah, saya nggak akan pernah maafin. Nggak akan pernah. Hah? Kita ngapain sih, Mak, kesini? Udah, pokoknya kamu ikutin Mama aja. Kita kesana yuk. Yuk, deh. Ayo, Bi. Mama ngapain sih? Ini lagi pesan mobil online. Mana? Mama
kok pinter banget. Iya dong, Mama. Jadi kan mereka nggak bisa ngejar kita, Bianca. Tunggu aja tuh situ sampai kering. Nah, ini dia. B. Oke. Bener. Yuk, let's go. Mas Akbar, Akhirnya kalian sama juga. gimana? Itu mereka masih di dalam. Dari tadi nggak keluar-keluar. Ngapain nih mereka? Gak bisa, aku harus ikutin. Aisyah. Akbar, mereka kan di dalam. Kenapa lu nggak ngikutin mereka? Aisyah. Mas, mereka nggak ada di sini, Mas. Atau jangan-jangan mereka tahu ya Mas Akbar kejar? Mungkin aja. Udah Aisyah, lo tenang ya. Mereka mungkin masih belum jauh dari sini. Kita nyari pelan-pelan ya. Aduh, mereka tuh kemana sih? Mas? Kenapa? Atau jangan-jangan mereka kabur ya lewat pintu ini? Aisyah, maafin aku ya. Aku nggak bisa jagain mereka. Aisyah. Aku nggak apa-apa. Aisyah. Nanti lagi kita cari. Sekarang kita balik ke mobil. Bagus deh. Udah nggak ada lagi yang ngejar kita ya, Bi? Tapi ada yang aneh, kenapa Aisyah bisa tiba-tiba nuduh aku soal anaknya? Bahkan merasa anaknya itu aku yang sembunyiin. Ini pasti ulah Jamila. Kurang ajar Jamila. Kamu sengaja ya mengkambing hitamkan aku? Aku harus buat perhitungan sama perempuan itu. Untung aja waktu itu aku sempet tanya alamatnya sama Nenek Darsi. Pak, kita ke Jalan Waru ya, di Lenteng Agung sekarang. Kamu mau kemana, Bi? Ke rumahnya pasangan suami istri itu mah yang pernah ngerawat anaknya Aisyah. Yang Setia bilang antek kamu itu. Iya. Mau ngapain kamu? Ya bikin perhitungan dong Mas sama mereka. Aku nggak terima mereka udah fitnah aku. Akhirnya aku bebas. Halo. Kenapa? Lagi seneng. Ngapain kalian kesini? Perempuan yang gak jelas. Ngomong apa kamu sama Aisyah? Sampai-sampai anak saya, Bianca, difitnah kalau dia menculik bayinya Aisyah. Ngomong apa kamu? Saya salah ngomong ya? Harusnya saya ngomong bahwa Mbak Bianca ini selain menculik bayi, tapi juga mau berusaha bunuh bayinya gitu.
Bisa hati-hati nggak kalau ngomong? Jangan suka fitnah. Saya kan bicara apa adanya, tanya gitu orangnya. Ya kan? Receh ya, Ma. Cepetan. Ngomong cepetan. Di mana bayi itu berada? Apa sih, Mbak? Di mana bayi itu berada? Di mana? Apaan sih, Mbak? Ya mana saya tahu. Cepet kamu ngomong. Kalau nggak Bianca nggak akan melepas kamu. Dan ini baru permulaannya apa yang Bianca lakukan. Saya nggak bohong, saya nggak tahu. Saya bisa ngelakuin yang lebih buruk daripada ini. Cepet bilang bayi itu di mana? Cepet bilang bayi itu di mana? Mbak, lepasin dong, Mbak. Kok mainnya kasar gini sih? Kamu denger ya? Saya bisa ngelakuin hal yang lebih gila daripada ini. Sekarang kamu ceritain di mana anaknya Aisyah? Iya, Mbak, biar nggak, tapi lepasin dulu dong. Aku nggak bisa. Cepat ngomong. Buruan! Iya, saya mau bicara kalau begini. Jadi gini ceritanya. Bude Darsi itu bawa bayinya ke kampung. Terus bayinya rewel di kampung. Nah, Bude bawa ke dokter. Terus sama dokter suruh dirawat. Terus? Terus apa? Ya terus kelanjutannya sih nggak tahu, Mbak. Oh, masih belum puas, iya? Masih nggak percaya kalau Bianca bisa ngelakuin ini, ya? Cepetan cerita yang lengkap. Lengkap. Iya, Mbak. Iya, lepasin dulu, Mbak. Jangan kasih lengkap ya. Terus Bude Darsi itu tiba-tiba meninggal dalam kecelakaan menuju Jakarta, Mbak. Berarti bayinya jangan-jangan ikut meninggal juga? Enggak. Jadi Bude Darsi itu tidak bawa bayinya. Saya yakin deh bayinya itu masih ada di kampung, di dokter itu. Maksudnya bayinya dipegang sama dokter? Justru itu. Pada saat Bude kecelakaan itu, saya berusaha untuk ke kampung sama suami saya. Mau cari bayi itu. Tapi itu tuh Aisyah. Sama temennya yang kaya raya itu, yang laki itu tuh. Maksudnya Setia? Dia tuh. Dia mergokin saya sama suami saya. Terus ngelaporin ke polisi. Saya di penjara. Untung aja saya bisa bebas dengan jaminan suami saya. Tapi suami saya tuh jadi korban, ditahan di penjara. Jadi nggak ada yang tahu di mana bayi itu berada. Atau mungkin masih sama dokter itu ya? Ya udah, gini deh, minta alamat dokternya. Iya, Mbak. Ini saya kasih alamatnya. Tuh, udah, Mbak. Udah, Bi. Udah, Ma. Ayo pergi. Oke, sayang. Yuk. Lain kali ya, kalau ditanya itu jangan benar. Bikin buang waktu. Alhamdulillah, kamu udah sehat. Jadi lebih cepat pulang dari rumah sakit. Sekarang kita udah ada di apartemen lagi. Kita bisa main lagi. Ya, ganteng. Kenapa, Mas? Dok, sepertinya saya nggak bisa nunggu lebih lama lagi di sini, Dok. Saya harus jemput Aisyah di tempat tinggalnya sekarang. Saya mau bawa Aisyah ke sini. Saya yakin dia nggak keberatan untuk tinggal bersama bayi ini. Iya. Saya rasa itu ide yang bagus, Pak Dimas. Pak.
Iya, Mas Dimas. Kamu di sini dulu ya, sama Tante Natasha. Om pergi sebentar. Nanti balik lagi, terus kita main. Oke? Ganteng. Oke, aku titip ya. Saya titip ya. Mana, Bi? Ini deh, Ma, kayaknya. Kamu yakin di sini tempatnya? Iya, kalau menurut alamatnya sih, iya. Jamilah bilangnya kayak begitu. Tapi kok sepi banget ya? Kita coba cek aja deh, Ma. Permisi. Permisi. Ya, Bu. Permisi, Bu. Dokternya ada? Iya, kami mau periksa soalnya. Kalau dokter Natasha jarang-jarang kesini, Bu. Malah sekarang lagi di Jakarta. Kalau minta alamat dokter di Jakarta, bisa dokter Natasha yang di Jakarta? Oh, bisa. Boleh tolong ketikin ya sekalian, biar saya gampang nyarinya. Ini, Bu, alamatnya. Makasih ya. Makasih, Bu. Makasih ya, Bu. Aisyah, gue yakin kok, cepat atau lambat, kita bakal ketemu sama Bianca dan juga Tante Siska. Dan situlah kita bakal tahu di mana anak lo. Lagian Bianca tuh nggak mungkin kemana-mana, Aisyah. Kan dia nggak mungkin ninggalin Karissa di rumah. Bianca tuh nggak mungkin pergi selamanya. Dia pasti suatu saat dia pulang ke rumah lagi. Lo nggak usah khawatir, ya. Iya, maksudnya benar. Tapi aku tetap aja kepikiran karena aku nggak berhasil nemuin mereka. Maafin aku ya Aisyah. Ini semua salah aku. Aku nggak bisa jagain mereka. Mas Akbar, ini bukan salahnya Mas Akbar. Justru aku mau bilang terima kasih sama Mas. Karena tadi Mas sempat ikutin mereka. Makasih ya. Ya tapi nggak seharusnya aku tinggalin mereka. Seharusnya aku tuh ikutin mereka tuh ke mall. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kan kita cari lagi. Dan pasti ada jalan keluarnya kok. Loh, Bu, kok pintunya terbuka sih? Berarti Akbar sama Aisyah udah pulang, Pak. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Iya. Itu mobil siapa, Pak? Nggak tahu Bapak juga, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu. Iya. Bapak sama Ibu pemilik rumah ini? Iya, benar. Kami yang miliki rumah ini. Saya mau bertemu dengan Aisyah. Maaf, Bapak ini siapa ya? Saya Dimas, suaminya.
Maaf kalau saya mengganggu, tapi saya tahu Aisyah tinggal di sini. Jadi bisa saya ketemu sama Aisyah? Sebentar ya. Iya. Kami masuk dulu ke dalam. Ayo. Aisyah, pokoknya lo itu tenang. Nggak usah khawatir. Tuhan tuh sayang sama lo kok. Tuhan nggak akan membiarkan lo seperti ini terus. Pasti Tuhan cepat atau lambat mempertemukan lo dengan anak lo lagi. Iya Aisyah, aku yakin kamu pasti dapetin anak kamu lagi. Pokoknya lo harus sabar, lo harus kuat, dan lo nggak boleh lemah. Karena apa? Itu semua yang akan menghilangkan semangat lo untuk cari anak lo. Aisyah, di depan ada suami kamu. Apa, Bu? Ada Mas Dimas. Dimas? Di sini? Apa yang akan kamu lakukan, Aisyah? Apa kamu akan lari seperti ketika aku menemui kamu dulu? Atau justru kamu akan menemui Dimas? Ternyata di hati Aisyah memang cuma ada Dimas. Bahkan begitu dengar namanya, sepertinya dia langsung lupa sama semua perbuatan buruk Dimas yang pernah Dimas lakukan ke Aisyah. Sepertinya Aisyah semangat banget mau ketemu sama suaminya. Dia kayaknya cinta banget sama suaminya itu. Mas Dimas. Aisyah. Aku datang ke sini untuk menjemput kamu. Untuk membawa kamu pulang.
Aisyah, aku tahu kamu berusaha untuk melupakan aku. Lupain Mas Dimas. Tapi sekarang aku mau kita mulai dari awal lagi. Makanya aku nggak ngerti sih maksud Mas Dimas itu apa sih? Gak apa-apa Aisyah. Aku ngerti. Udah terlalu banyak kesalahan aku sama kamu. Jadi mungkin wajar kamu mencoba cari pelarian. Pelarian? Mas Dimas, aku minta maaf. Tapi aku nggak bisa ikut pulang sama Mas. Aku bakal tinggal di sini. Tapi ini bukan rumah kamu, Aisyah. Enggak, masalah. Ini rumah aku. Aku bahagia. Aku aman, aku nyaman. Aku bisa ketawa, aku bisa senyum tinggal di rumah ini. Banyak orang yang sayang dan peduli sama aku, Mas, di sini. Aisyah, kalau memang dulu kamu tinggal sama aku nggak bahagia dan nggak nyaman, aku minta maaf. Buat apa Mas minta maaf? Tapi Mas tetap nuduh aku kayak gini. Aku nggak pernah nuduh kamu. Mas gak pernah nuduh aku, terus ini kata-kata Mas maksudnya apa? Sebentar Aisyah, kamu salah paham. Enggak, aku gak salah paham sama Mas Dimas. Dengan Mas Dimas ngomong kayak gini, berarti aku tahu pandangan Mas Dimas ke aku gak pernah berubah. Mas tetap menganggap aku serendah itu. Iya kan? Mas tuh kenapa sih, Mas? Mas tuh suami aku. Tapi kenapa Mas gak pernah bisa percaya sama aku tanpa syarat? Kenapa? Bahkan Mas Setia. Mas Setia aja percaya. Aisyah, gimana aku bisa percaya sama kamu kalau banyak rahasia yang ditutupin dari aku? Kamu gak pernah terbuka sama aku. Dan Setia, kamu udah ketemu sama Setia sebelum ketemu sama aku. Mas, aku udah perlakuin Mas Setia dengan amat sangat buruk. Aku selalu marahin dia. Aku usir dia. Aku selalu nyakitin dia dengan kata-kata aku yang kasar. Tapi apa? Mas Setia gak pernah ngakimin aku. Dia selalu percaya sama aku.
Dan asal kamu tahu, Mas, dia selalu ada di samping aku. Dia selalu ada tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun gak kayak kamu. Kamu tahu, Aisyah? Kemarin, aku sedang berjuang untuk menyembuhkan penyakit aku. Aku menderita kanker. Aku berjuang sendirian. Gak ada kamu. Jadi sekarang ini bukan soal pertengkaran kita ya. Bukan soal sikap aku. Tapi soal kamu dan Setia. Enggak, Mas, masalah paham gak kayak gitu maksudnya. Kata-kata kamu udah jelas, Aisyah. Kamu udah menjelaskan semuanya. Aku gak nyangka. Sekarang kamu udah berubah. Aku gak pernah berubah, Mas. Gak pernah. Sedangkan aku merasa bodoh. Karena aku menganggap banyak sekali kesalahan aku sama kamu. Tapi ternyata bukan semuanya salah aku. Pasti Mas nggak sama sekali bersalah. Ternyata Mas Dimas gak pernah berubah ya. Selalu merasa Mas Dimas yang paling benar. Orang lain salah, cuman Mas yang paling benar. Salah aku di mana? Apa aku salah menikahi kamu? Apa aku salah berusaha untuk mencintai kamu? Dan apa aku salah datang ke sini untuk menjemput kamu? Tapi sikap kamu malah seperti ini. Tujuan Mas Dimas kesini itu untuk apa sih? Untuk mojokin aku lagi. Buka luka aku lagi yang udah hampir sembuh. Kalau emang itu niatnya Mas Dimas, kayak Mas Dimas percuma dia kesini. Lebih baik Mas Dimas pergi aja, nggak usah kesini lagi. Aisyah, tunggu Aisyah. 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 Awas nggak? Buka pintunya. Nggak. Aku masih mau bicara sama kamu. Nggak Mas Dimas, awas. Buka. Nggak. Nggak Mas. Cukup. Udah ya, cukup. Kamu. Gue pikir lo tuh udah berubah setelah berobat. Dan percaya kalau Aisyah tuh bukan seperti yang lo pikirkan selama ini. Tapi ternyata apa? Lo gak berubah sama sekali. Bahkan lo kembali dengan kata-kata yang sangat menyakiti Aisyah. Belum puas lo menghancurkan dia. Pergi dari sini lo. Berobat sana lagi. Setia. Kamu ini saudara saya satu-satunya yang saya sayangi. Kamu udah ketemu sama Aisyah, tapi kamu gak kasih tahu ke aku. Apa kamu kasih tahu ke Aisyah saya kena penyakit kanker? Saya mau tanya sama kamu.
Apa kamu memang benar-benar punya perasaan sama Aisyah? Setia, kalau kamu mau saya pergi, nggak apa-apa, saya akan pergi. Tapi saya nggak akan pergi tanpa membawa anak saya. Mas Dimas, dari awal Mas Dimas nggak pernah ngakuin loh itu anaknya Mas Dimas. Terus sekarang Mas Dimas mau bawa dia pergi gitu, hah? Enggak. Anak aku nggak butuh seorang ayah yang pelintan kayak Mas Dimas. Aisyah, kalau kamu bilang aku pelin-pelan, nggak apa-apa. Aku minta maaf. Tapi aku ayahnya. Aku berhak atas dia, aku berhak besarkan dia. Karena aku nggak rela anak aku dibesarkan oleh kamu. Dan saudara aku sendiri. Ya Allah, gimana ini Pak? Kok jadinya malah ribet begini sih Pak? Bu, kita nggak bisa ikut campur terlalu jauh. Ini tuh urusan keluarga mereka. Lo masih berani fitnah soal ini? Bim! Kenapa? Kamu belain Aisyah seperti Aisyah membela kamu. Jadi benar, kamu punya perasaan sama Aisyah. Bim, lu denger ya? Lu nggak pantas buat Aisyah ngerti. Saya memang nggak pantas, ya. Saya memang udah nggak pantas. Karena menurut Aisyah yang lebih pantas itu kamu. Dan kalau kamu peduli sama Aisyah, saya nggak peduli. Saya peduli sama anak saya. Lepasin saya. Mas Setia. Dimas! Udah. Aisyah, di mana anak aku? Aisyah, di mana anak aku? Aisyah! Di mana anak aku? Aisyah! Kamu sembunyikan di mana anak aku? Di sini juga nggak ada. Di mana Aisyah sembunyikan anak aku? Aisyah! 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 Anak aku mana? Kamu sembunyikan di mana anakku? Anak kamu hilang, Mas Dimas. Hilang? Enggak. Apa maksud kamu? Kamu jangan bohong ya. Aku nggak bohong. Anak kita diambil sama Mbak Bianca. Bianca? Aisyah, kamu jangan bohong Aisyah. Nggak mungkin. Anak aku hilang. Diambil sama Bianca. Kamu jangan sembarangan nuduh ya.
Kamu masih mau belain Mbak Bianca, Mas. Kamu tahu kelakuannya seperti apa. Kamu tahu sejahat apa dia sama kita. Kamu masih tetap mau belain dia, Mas. Iya. Aisyah, kamu yang ngelahirin dia. Dan anak aku hilang. Kamu nuduh orang sembarangan, itu artinya apa? Kamu jangan salin orang. Kamu nggak bisa jaga anak aku. Sebaiknya Anda pergi dari sini. Sebelum saya panggil polisi untuk mengusir Anda. Lepasin tangan kamu. Lepasin tangan. Aku akan pergi. Tapi aku akan cari anak aku. Dan aku akan bawa anak aku bersama aku, Aisyah. Karena sepertinya kamu gak mungkin bisa ngurus dia. Kamu bener gak sih, Bi? Kayaknya enggak deh, Ma. Maaf, cari siapa ya? Permisi, saya cari ibu dokter yang tinggal di sini. Saya bisa ketemu? Soalnya ada urusan penting. Bentar ya, Bu. Siapa ya? Ada perlu apa? Jadi Pak Dimas itu ke Amerika karena mau berobat. Pak Dimas sakit apa? Saya sih dengernya gitu atuh, Bu. Tapi kalau sakit, saya nggak tahu sakitnya apa. Punten atuh, Bu. Ibu kan istrinya Pak Dimas. Kenapa tuh ibu teh nggak tahu? Ibu teh kemana aja, nggak pulang-pulang, pergi dari rumah. Kamu gak usah banyak tanya ya. Saya teh nggak boleh tanya-tanya ya, Bu. Tapi kalau nguping boleh, Bu. Titin. Yang saya dengar lagi teh, Bu, Pak Dimas teh mau pulang ke Indonesia. Tapi tetap harus didampingin sama dokternya gitu. Dokter? Dokter ini, kayaknya aku tahu dia deh. Mas Dimas mau kemana? Mukanya kenapa stres kayak gitu ya? Dan itu perempuan? Dokternya Mas Dimas di Amerika. Dia kan dokter yang rawat Mas Dimas. Dan bayi itu? Ya ampun, itu kan bayinya Aisyah. Bayi yang aku tukar di Nicu. Tunggu deh, aku baru sadar. Titin kan bilang kalau Mas Dimas sekarang tinggal di apartemen. Sebelahan sama dokter yang ngerawat dia. Berarti gak mungkin dong Mas Dimas gak tahu kalau bayi ini ada sama dokternya. Itu artinya selama ini Mas Dimas udah sama anaknya sendiri. Tapi dia nggak tahu kalau itu anaknya. Sementara itu Aisyah mulai cari anaknya terus.
tanpa tahu anaknya sebenarnya udah sama suaminya sendiri. Ini foto istri pertama saya, Bianca. Dan ini anak saya, Karissa. Perempuan ini kok mirip sama istri pertamanya Mas Dimas? Apa dia memang istri pertamanya Mas Dimas? Maaf Bu, cari siapa ya? Dokter ini nggak boleh tahu kalau aku cari bayi yang dia gendong itu. Oh, halo dok. Saya kesini mau cari suami saya yang dokter rawat. Namanya Mas Dimas. Oh, iya betul. Kalau gitu mau masuk? Silakan. Nggak usah lah dok, nggak usah. Nanti boleh tolong disampaikan sama Mas Dimas kalau Bianca mencarinya. Iya, kalau gitu. Ayo mah. Tapi Bi, nggak usah. Permisi ya dok ya, permisi. Iya Bi. Tapi beneran Debbie, Mama itu nggak ngerti. Bisa-bisanya kita pergi tanpa bawa bayinya Aisyah. Bukannya kita mau balikin bayinya Aisyah? Mama diem dulu. Nggak bisa, Mama nggak bisa diem. Kamu harus jelasin dulu dong ke Mama, Bianca. Mama nggak ngerti ini. Mama tahu nggak sih itu dokter siapa? Nggak. Itu dokter yang ngerawat Mas Dimas di Amerika. Hah? Dia tinggal dalam satu apartemen. Jangan-jangan... Iya, mereka tinggal sebelahan apartemennya. Berarti kan nggak mungkin dong, Ma. Mas Dimas nggak tahu kalau si dokter itu ngerawat anaknya Aisyah. Ah, ya. Berarti selama ini Mas Dimas itu udah sama anaknya. Tapi Mas Dimas nggak tahu kalau itu anaknya. Oke. Hah? Mama nelfon siapa? Ya mau nelfon Mama Lydia lah. Mau menjelaskan kalau bayinya si Aisyah itu ya ada sama papanya sendiri dan dirawat sama dokter. Iya dong, biar masalahnya selesai, Bianca. Supaya mereka nggak menuduh kalau kamu yang menculik dan mengambil anaknya Aisyah. Selesai kan masalahnya? Kamu harus jelasin ke wanita berkode itu. Jangan, Ma, jangan. Masa Mama mau ngelakuin itu sih? Ya tapi kan memang itu anaknya. Iya tapi Ma, masa iya sih aku sudi. Mama denger ya, kalau Mas Dimas sampai tahu ini bayi adalah bayinya dia dan ini anak laki-laki, aku habis, Ma, aku selesai dong, Ma. Dia gak akan sayang lagi sama Karissa dan dia akan depak aku di rumah itu. Dan dia akan bawa balik Aisyah ke rumah dan akan memperlakukan Aisyah seperti ratu. Mama mau aku didepak dari kehidupannya Mas Dimas? Ya sekarang Mama tanya kamu deh, kamu mau ngelakuin hal apa? Kalau kita nggak selesai ini masalah nggak selesai-selesai. Kamu akan terus dituduh sama Setia dan wanita berkonde itu kalau kamu ngambil bayinya Aisyah. Dan Aisyah terus akan nyecer kamu loh, Bianca. Mereka itu kan mau bayi laki-laki kan? Iya. Kita akan kasih bayi laki-laki ke mereka. Tapi bukan bayi laki-laki yang ini. Udah deh, Bianca, kamu jangan macam-macam, jangan nambah masalah baru. Jangan aneh-aneh kamu tuh. Ayo, Ma. Mereka kan juga nggak tahu, Ma. Waktu lahir, emangnya Mas Dimas lihat bayinya? Aisyah juga nggak lihat kan bayinya? Berarti mereka tuh nggak ada yang tahu muka bayinya. Berarti kita aman. Gimana? Oke, Bianca. Apapun, Mama akan support kamu untuk kebahagiaan kamu. Tapi sekali lagi, hati-hati. Ya, Makasih, sayang. Ma.
Kita pesen taksi online. Mana Taksi sayang? online-nya mana ya, Ma? Coba kamu cek dong. Coba kamu cek. Hati-hati. Sana. Yuk. Duh, mana ya taksi online-nya? Coba kamu cek dulu. Udah di sini. Mana, Bi? Itu tuh, Mah. Iya, bener. Dengan Ibu Bianca? Iya. Tenang sayang ya. Pintar. Kamu lagi mimpi apa sih? Santung sekali. Tangannya turun sayang. Nah, pintar. Apa istrinya Mas Dimas datang lagi ya? Ayo sayang, kita ada tamu. Ayo sini. Yuk. Mas Dimas? Kenapa Mas Dimas? Kok muka Mas Dimas kayak gitu? Aisyah dong. Dia kehilangan bayinya. Bayi aku. Dia kehilangan bayi saya. Saya nggak tahu jelas yang pasti anak saya nggak ada. Saya turut sedih Mas Dimas. Bayi ini kan selama ini bisa bikin Mas Dimas bahagia. Mungkin sekarang dia juga bisa bikin Mas Dimas terhibur. Mas Dimas mau gendong dan peluk adik bayi? Siapa tahu bisa bikin perasaan Mas Dimas jadi lebih baik.
Dokter Natasha benar. Bayi ini kenapa rasanya nyaman sekali dipeluk. Ya Allah, seandainya kamu adalah anak papa yang hilang. Masuk. Bu, cuma dapat sedikit botol-botolnya. Sabar Pak ya. Permisi Bapak, Ibu. Ada apa ya? Saya kesini mau menawarkan sesuatu yang menarik untuk Bapak dan Ibu. Maksudnya apa ya? Kasih apa ya? Iya, saya akan kasih uang yang sangat banyak untuk Bapak dan Ibu, asalkan Bapak dan Ibu mau ngelakuin sesuatu buat saya. Uang? Berapa banyak? Yang pasti uangnya cukup untuk Bapak sama Ibu bisa sewa rumah supaya nggak tinggal di sini lagi. Nggak usah kerja seperti ini dan bisa ngerawat bayinya. Pokoknya cukup, Bu, untuk Ibu, anak Ibu dan Bapak hidup layak. Terus kita harus lakuin apa? Gampang kok. Sini saya ceritain. Gini. Gimana? Enggak, Bu. Jadi kami harus mengikuti ke kantor polisi. Enggak, Bu. Kita nggak berani. Enggak ya, Pak. Maaf, Bu. Kita nggak berani kalau berurusan dengan polisi. Pak, Bu, ini gampang banget. Bapak sama Ibu tinggal ke kantor polisi. Terus bilang kalau anak Ibu hilang. Itu aja. Nah, nanti selama Bapak sama Ibu di kantor polisi, anaknya bisa titip ke kami. Gimana? Kami urusin. Tanpa basa-basi silakan Pak. Bu, silakan diambil. Kami kehilangan anak, Pak. Anak kami diculik oleh seorang nenek-nenek yang bernama Nek Darsi. Nek Darsi? Iya, nah ini fotonya, Pak. Dia berpura-pura jadi dukun anak, memijat anak kami. Nggak taunya anak kami dibawa kabur. Baiklah. Laporan Bapak akan kami tindak lanjuti. Ya, Pak. Terima kasih. Ayo, Bu. Pak Yusuf, tolong laporan ini dicek. Masih nggak habis pikir, Mas. Bisa-bisanya Mas Dimas tega ngomong kayak gitu dan berpikiran seperti itu sama aku. Astagfirullahaladzim. Sabar
Aisyah. Mbak Bianca. Aku harus temuin Mbak Bianca, Mas. Aku harus temuin Mbak Bianca. Iya, kamu tenang dulu ya, oke? Lu jangan emosi. Coba gue telepon Mama deh. Mungkin aja Bianca pulang. Atau Mama dengar kabar soal dia. Aisyah. Sebentar ya. Ini gimana sih? Setia kok belum pulang-pulang juga? Nggak kasih kabar lagi. Apa sebaiknya aku aja kali yang nelfon Setia ya? Pas banget ini Setia nelpon. Setia, kamu tuh gimana sih? Udah jam berapa ini? Kamu belum balik-balik juga. Memangnya apa sih yang terjadi sampai kamu lama banget baliknya? Mama udah punya kabar dari Bianca? Atau Bianca udah pulang ke rumah? Ya enggak lah, mana mungkin itu si Bianca berani balik lagi ke rumah ini, nggak mungkin. Tapi gini. Kamu denger ya Setia, ini ada yang aneh nih. Jadi tadi itu mamanya si Bianca tuh Bu Siska sempat telepon Mama. Tapi begitu Mama angkat handphonenya, mati. Mama telepon balik, handphonenya dia masih aja mati. Aneh kan? Iya, Mam. Aneh juga. Ada apa ya, Mam? Ya itu dia Setia, Mama juga nggak tahu. Ya udah, nanti kalau Mama ada update terbaru, kabarin Setia, ya. Oh iya, pasti Setia. Pasti Mama kasih tahu ke kamu. Tapi yang sekarang Mama mau tanya sama kamu pun. Sabar. Setia, kamu kenapa sih sekarang jadi kayak begitu? Mama belum selesai ngomongnya, kamu udah matiin handphonenya. Ampun deh Setia tuh ya. Sabar. Wah, udah mandi, udah ganteng, wang. Anteng sekali. Aduh, adik bayi ini emang kalau ditimang-timang sama Mas Dimas pasti langsung anteng. Iya. Kasihan Mas Dimas. Iya, ini udah buat susu tadi saya. Buat adik. Ayo. Siapa ya? Sebentar ya Mas, saya cek dulu. Ada perlu apa ya ini, Pak? Pak, itu anak saya, Pak, Farhan. Yang diculik sama Nek Darsi, Pak. Anak ibu? Iya, Pak. Mereka adalah orang tua yang anaknya dirawat oleh Pak Dimas saat ini. Anak mereka diculik oleh Nek Darsi. Bener Pak, Bu. Anak ibu diculik sama Nek Darsi. Iya Pak, kami bersyukur sudah bisa menemukan anak kami. Terima kasih Pak, terima kasih sudah merawat anak kami. Nek Darsi benar-benar jahat, Pak. Dia menculik anak kami. Dia pura-pura jadi dukun bayi, tapi anak saya diambil, Pak. Saya sudah mencari kemana-mana, makanya saya melapor ke polisi. Tapi ternyata anak saya masih hidup, Pak. Kalau boleh tahu, kapan anak ini lahir, Bu? Saya melahirkan 2 minggu yang lalu, Pak. Tapi benar-benar saya lupa tanggalnya, karena kami hidup di jalanan, Pak.
Yang saya ingat, saya dibantu melahirkan oleh Nek Darsi. Dan apa yang terjadi saat bayi ini lahir, Bu? Saya melahirkan sebelum waktunya, Pak. Tapi kata Nek Darsi, saya sudah saatnya melahirkan. Saya langsung nggak sadar, Pak, karena saya sakit banget. Pas saya sadar, anak saya sudah tidak ada. Dan Nek Darsi pun sudah menghilang, Pak. Mas Dimas, sebaiknya kita serahkan bayi ini ke orang tuanya. Saya sayang sama kamu. Kamu membuat hidup saya bahagia. Karena kamu mengingatkan saya sama anak saya. Tapi sayangnya, kamu bukan anak saya. Maafkan saya. Kamu harus jadi bayi yang kuat ya. Mak, anak kita, Pak. Anak ibu sepertinya haus. Dia kan orang tuanya, Mas. Pasti dia tahu gimana harus menjaga dan merawat anaknya. Tapi kenapa sekarang jadi nangis seperti itu ya, Dok? Pak Dimas, kalau begitu kami permisi terlebih dahulu. Mari, Bu. Ya Allah, kenapa perasaan aku gak enak? Rasanya ada yang gak beres. Mas Dimas? Mas? Tunggu! Kemana mereka? Bapak, Ibu, tunggu! Bapak, Ibu. Di mana mereka? Pasti belum jauh dari sini. Untung saja mereka percaya sama kita ya, Pak. Iya, polisi aja percaya. Sekarang kita serahin bayi ini ke Bu Bianca. Tapi ini anak nangis terus, Pak. Rewel banget. Ya, Bu. Ayo cepat kita jalan. Ayo. Ayo. Suara bayinya dari dekat-dekat sini. Untung ya, Bi. Kita dipercaya bisa sewa mobil ini. Iya, Mah. Untung aja. Tuh, lama juga ya. Sekarang kita tinggal tunggu si gembel itu bawa anaknya Aisyah. Aduh. Sabar, sabar. Bentar lagi juga mereka datang kok bawa anaknya Aisyah. Mah? Mana? Itu dia. Itu dia. Itu mereka. Mereka berhasil bawa bayinya. Yes!
Sini. Ini bayinya. Sayang. Ini ya, Bu. Maaf. Buka. Terima kasih ya, Bu. Makasih, Bu. Ya di sana pergi. Iya. Kita berhasil, Mak. Aduh, bersih lagi nih bayi. Bersih banget. Itu kan suara bayi itu. Iya, Ma. Ayo masuk. Mama nyetir ya? Ya udah. Di mana bayi itu? Kenapa tiba-tiba suara bayinya hilang? Tapi gimana kalau ternyata apa yang dibilang sama Aisyah itu benar, Mas? Apa jangan-jangan memang bisa jadi istri pertama Mas yang udah ambil anaknya Aisyah? Ngomongin soal istri Mas, saya sempat ketemu sama istri pertama Mas. Dia datang ke sini dan dia mencari Mas. Bianca kesini? Mau ngapain Bianca kesini? Dan kok bisa dia tahu saya di sini? Apa mungkin dari Mama ya? Saya juga kurang tahu, Mas. Tapi yang jelas begitu saya suruh dia untuk masuk, dia justru menolak dan langsung pamit pulang. Suami saya nggak bersalah apa-apa. Suami saya itu cuma nurutin perintahnya Mbak Bianca, Mas. Mbak Bianca waktu itu ngasih bayi ke kami. Bayi itu dari perempuan yang namanya Aisyah. Nah, Mbak Bianca itu minta kami ngerawat bayi itu. Sebentar. Bayinya Aisyah. Jadi Bianca menculik bayinya Aisyah. Bianca, kamu mau kemana sih Bianca? Ingat ya, kamu jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum lagi deh. Udah, Mama pokoknya tenang aja. Mama tunggu sini ya. Tunggu sebentar. Bi,